Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak untuk membahas kisi-kisi asesmen akhir semester ganjil 2024 tentang materi warisan dan kearifan dalam Islam. Ya, masih di pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mulai dari indikator soal yang akan keluar. Indikator yang akan keluar dalam bab ini antara lain menjelaskan pengertian hukum warisan, mengidentifikasi golongan ahli waris, klasifikasi pembagian ahli waris, menjelaskan hikmah ketentuan hukum waris, menghitung cara pembagian waris. Anak-anakku semuanya, marilah kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian hukum waris dalam Islam. Warisan dalam bahasa Arab disebut dengan al-miros, bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Itu pengertian warisan. Kemudian indikator yang kedua, yaitu mengidentifikasi golongan ahli waris. Ya, ahli waris terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzawil furud atau ashabul furud dalam istilah lain. Ya, siapa itu dzawil furud? Dzawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap, baik besar maupun kecilnya, yaitu bilangan setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan 2/3 dari harta peninggalan pewaris. Ya, dengan lebih mudahnya bahwa ashabul furud itu adalah ahli waris, semua ahli waris selain anak laki-laki dan atau cucu laki-laki. Sebab kenapa? Karena mereka bisa jadi mendapatkan atau termasuk golongan asobah, ya, yaitu golongan yang kedua. Setiap ahli waris yang mendapatkan bagian khusus dalam Al-Quran atau ketetapan syariat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, itu berarti termasuk dzawil furud. Adapun yang kedua, golongan ahli waris adalah asobah. Asobah adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah bagian-bagian tertentu yang ditentukan secara spesifik atau faraid telah dibagikan. Artinya, contoh, dalam satu keluarga ada yang meninggal, kemudian ada seorang ibu, kemudian dan anak laki-laki dari yang meninggal. Maka ibu itu bagian dari dzawil furud karena ada ketentuannya bahwasanya ibu mendapatkan 1/6 jika yang meninggal dalam keadaan memiliki anak, ya. Dan adapun anak laki-laki itu termasuk asobah, mendapatkan sisa dari warisan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Dzawil furud, ya, secara spesifik sekaligus untuk mengingatkan kembali bahwasanya dzawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, ya. Di sini dicantumkan, ya, mendapatkan bagian setengah, contohnya anak perempuan tunggal, kemudian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, ya, dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk yang Bapak bold tulisannya tolong dihafalkan, ya. Minimal untuk mengerjakan soal warisan ASG, minimal Anda menghafalkan nama-nama faraid atau dzawil furud di sini yang Bapak sudah cetak tebal. Insya Allah mudah kalau ini sudah hafal. Kalau belum, ya
akan sulit tentunya mengerjakan soal warisan yang akan muncul. Kemudian yang seperempat atau mendapatkan bagian seperempat itu suami jika istri mempunyai anak. Kemudian istri juga mendapatkan seperempat jika suami yang meninggal tidak punya anak. Kemudian mendapatkan bagian seperlapan yaitu adalah istri jika suami mempunyai anak. Kemudian berikutnya mendapatkan 2/3 misalkan 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Mendapatkan bagian sepertiga yaitu ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan, ya. Adapun untuk bapak jika tidak mempunyai anak maka bapak akan mendapatkan asobah, ya. Untuk bagian seperenam itu adalah ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan ayah akan mendapatkan seperenam jika bersama anak ataupun cucu. Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya. Ya, di sini tentang asobah. Asobah terdiri dari 3 macam. Yang pertama asobah binafsi. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa setelah dibagi bagian dawil furud, itu asobah binafsi. Asobah karena dirinya termasuk golongan asobah itu sendiri, binafsi, ya. Ada lagi asobah bi ghairi. Asobah bi ghairi artinya asobah karena sebab dengan yang lain, artinya dia menjadi asobah karena sebab ahli waris yang lain. Kemudian ada lagi asobah ma'al ghair, atau asobah yang menghabiskan bagian tertentu karena bersama dengan ahli waris lain. Contoh anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan dan seterusnya. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Indikator yang ketiga yaitu tentang klasifikasi pembagian ahli waris, ya. Perlu diketahui bahasanya orang-orang yang berhak menerima harta warisan semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dan apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja. Ya, nanti dilihat di bagian setelah tayangan slide berikutnya. Kemudian apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja. Dan apabila keseluruhan 25 orang itu ada semua, yang berhak menerima ada 5 orang, yaitu suami atau istri, pasti salah satu, ya, nggak mungkin dua-duanya, karena salah satu meninggal baru suami atau istri yang akan dapat. Kemudian bapak atau ayah, ibu, yang keempat anak laki-laki, dan yang kelima anak perempuan. Nah, ini bagannya, ya, mudah-mudahan terbaca walaupun cukup kecil, ya. Ahli waris dari pihak laki-laki ada 15, ya. Semuanya ada 15, yang ada pertalian darah nomor 1 sampai 13. Adapun nomor 15 suami pertalian karena pernikahan. Mantan suami itu tidak akan mendapatkan warisan, ya. Perlu diingat, mantan suami tidak mendapatkan warisan. Anak laki-laki, cucu ayah, kakek itu tidak ada istilah mantan anak, mantan cucu. Anak dan cucu akan selamanya menjadi ahli waris, ya. Kalau suami selama menjalin hubungan pernikahan, dia masih terikat untuk mendapatkan hak waris. Tapi kalau sudah cerai, tentunya tidak, ya. Kemudian orang yang memerdekakan si mayit atau jenazah sebelum dia meninggal, dia adalah seorang budak dan dimerdekakan, itu juga mendapatkan bagiannya. Kemudian ahli waris dari pihak perempuan, ya, ada nomor 24 sampai 33 di sini, ya. Sampai 38 di sini. Jadi saya ulangi. Di sini yang untuk ahli waris perempuan ada, berarti ada 10, ya, kurang lebihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1 sampai 8 ini ada pertalian darah. Adapun nomor 9 ini istri, ada ikatan pernikahan.
mantan istri tidak akan mewarisi harta yang ditinggalkan suaminya. Kemudian wanita yang memerdekakan budak atau wanita yang memerdekakan si mayit. Jika seandainya jenazahnya tadi dulunya seorang budak kemudian dimerdekakan, ya, maka wanita yang memerdekakan ini bisa jadi beroleh warisan. Oke, kita lanjutkan. Hikmah ketentuan hukum warisan juga akan keluar, ya. Yang pertama adalah menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya dengan ada bagian yang Allah telah tetapkan sebagai orang yang beriman, tentunya akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami taat ya Allah, kami patuh, dan kami mendengar dan kami patuh. Insyaallah akan terhindar dari sifat serakah karena Allah Maha Adil dan tahu yang terbaik bagi hambanya. Kemudian yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang, ya. Contoh, anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar, makanya mendapatkan bagian lebih banyak. Atau misalkan laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Kenapa? Sebab harta seorang anak laki-laki, itu hartanya laki-laki yang dapat warisan, itu adalah harta istri dan anaknya. Adapun seorang wanita ketika mendapatkan warisan, bisa jadi itu adalah hak dirinya sendiri, ya, karena istri tidak menanggung suaminya dan juga anaknya tentunya. Jika seandainya masih lengkap suaminya, ada sebagai pemberi nafkahnya. Kemudian yang ketiga, menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Yang keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Oke, kita masuk ke indikator berikutnya, yaitu menghitung cara pembagian ahli waris, ya. Perlu diketahui bahwasanya yang penting dari ini adalah terdapat 3 soal nanti kaitannya untuk menghitung warisan, ya, yang terdiri dari 2 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian singkat. Untuk uraian singkat, cara menjawabnya adalah dengan langsung menulis bilangan warisan yang didapat tanpa RP, ya, karena uang rupiah misalkan, dan koma 00, ya, dalam penulisan nominal uangnya. Contoh penulisan jawaban nanti kalau ada soal uraian singkat, tulis langsung misalkan 50 juta, cara penulisannya seperti itu. 50.000.00, 50.000.000. Kemudian 90.000.000, yaitu 90 juta nulisnya seperti itu, 50 juta seperti itu. Contoh seperti itu, ya. Jadi jangan sampai salah menulis jawaban agar hasil benar yang didapat terbaca sistem ujian dengan benar, ya. Begitu. Dan kita akan mulai membahas untuk latihannya, ya. Di sini Bapak berikan contoh latihan soal, ya. Nanti mudah-mudahan nanti ketika Anda paham bisa mengerjakan soal semesteran dengan benar, ya. Misalkan contoh, ada seorang perempuan meninggal dunia. Ahli warisnya adalah bapak, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta peninggalannya sebanyak 18 juta. Berapa bagian masing-masing? Ya, jawabannya adalah Anda harus ketahui dulu ahli warisnya siapa saja di sini, ya. Di sini ada bapak termasuk, ya, ibu termasuk, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kemudian tentukan besarnya masing-masing. Bapak jika ada anak maka dapatnya 1/6. Ibu jika ada anak dapatnya 1/6. Kemudian anak laki-laki itu asobah binafsih dan anak perempuan asobah bil ghair, ya. Sementara ini, ya, kemudian anak laki-laki otomatis 2 bagian dari anak perempuan yang 1 bagian. Langsung kita hitung saja. Karena ini penyebutnya sudah sama, langsung bisa dikalikan, ya. 1/6 kali 18 juta, 3 juta rupiah. Ibu 1/6 sama, hasilnya 3 juta rupiah. 2 anak laki-laki asobah 2 bagian, berarti 2 kali 2, ya, sama dengan 4. Kemudian anak perempuan ada 1, ya, jadi 5. Jadi tiap 1 anak laki-laki 2/5. Kenapa 2/5? Sebab seluruh total bagian itu ada 2 kali 2, yaitu 4,
karena ada 2 anak laki-laki, dan anak perempuan 1 bagian, 2:1, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, maka di total 5 bilangan penyebutnya. 1 anak laki-laki 2/5, jadi seperti itu. Jadi kalau dihitung hasilnya akan seperti ini. Silakan nanti gunakan pulpen Anda sambil menyimak tayangan ini ya. Insya Allah mudah ya. Yang penting hafalkan dulu jatah bapak, ibu, ya, kemudian anak perempuan. Kalau seandainya tidak ada anak laki-laki, insya Allah Anda bisa mengerjakan. Contoh yang kedua. Ini contoh ya, Bapak bikin contoh seperti ini ya. Suami, ada orang yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris, suami, kemudian ibu dan kakek. Adapun jumlah hartanya adalah 2.400.000 rupiah. Hitunglah ahli waris masing-masing, bagian ahli waris masing-masing. Jadi suami akan mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena tidak punya anak. Kalau ada anak maka dapatnya adalah 1/4. Ibu karena tidak ada anak dari si mayit atau yang meninggal maka dia dapat 1/3. Kalau tidak ada atau kalau ada anak maka dia dapat 1/6. Kakek dapat. Kenapa kakek dapat? Karena bapak dari si mayit itu tidak ada atau sudah meninggal duluan sebelum si jenazah ini meninggal ya, jenazah ini meninggal ya. Jadi kakek asobah, sama dengan kedudukan bapak ketika ada yang meninggal dan tidak punya anak, maka bapak mendapatkan asobah. Jadi kakek di sini juga asobah. Jadi seperti apa penghitungannya? AM ini asal masalah ya. Jadi kalau di sini disatukan dulu penyebutnya ya, berbeda dengan cara yang pertama tadi latihan 1. Jadi ada beberapa model pengerjaannya. Kalau ingin lebih akurat ya menggunakan ini, harus ditentukan asal masalahnya dulu, atau KPK atau kelipatan persatuan kecil ya, dari angka 2 dan 3 ini yang sama-sama bisa dibagikan kelipatannya itu 2 kali 3 6 ya. Jadi ketemulah 6 di sini ya, sebab angka 6 bisa dibagi 2 dan angka 6 bisa dibagi 3. Maka di sini perhitungannya adalah 1/2 atau setengah, dijadikan penyebut 6, maka yang bawah kalikan 3, yang atas juga kalikan 3, berubah menjadi 3/6. Kalikan jumlah hartanya, ketemu 1.200.000 rupiah ya. Kemudian ini 1/3 ya, samakan penyebutnya atau asal masalahnya. 3 menjadi 6, kalikan 2, berarti 1 juga kalikan 2, berubah menjadi 2/6 ya, kali 2.400.000 ketemu 800.000. Kemudian sisanya kakek ya, Anda bisa menjumlahkan ini dulu ya, misalkan 1.200.000 kemudian tambah 800 berarti berapa? 2.400.000 dikurangi 2 juta ketemu 400. Atau kalau Anda sudah menentukan bilangan pecahan seperti ini, berarti ini 3/6 tambah 2/6 itu 5/6, maka sisanya adalah 1/6 atau 1/6. Langsung kalikan saja, nggak usah mengurangi. 1/6 kalikan 2.400.000 ketemu sama hasilnya, yaitu 400.000 rupiah. Untuk mengeceknya jangan lupa harta warisan dari masing-masing bagian ini coba kalian jumlah biar ketemunya hasilnya bulat atau sama dengan harta warisan awal ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dalam bagian masing-masing ya, biasanya cirinya seperti itu. Walaupun ada juga yang cirinya di jumlah sama tapi karena pecahannya ini salah ya, karena ada asobah di sini maka seolah-olah tampak benar padahal salah. Oke, begitu. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Latihan yang ketiga ya, ini contoh soal cerita. Seorang suami meninggal dunia meninggalkan ahli waris, istri, 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Harta peninggalan 50 juta rupiah. Utang sekian, kemudian biaya pemakaman sekian. Bagian warisan masing-masing. Jadi total hartanya nanti 50 juta kurangi ini ya, kurangi utang dan biaya makam. Ketemulah angka 32 juta. Istri dapat 1/8 karena suami punya anak yang meninggal, suami yang meninggal. Maka 2 anak laki-laki itu
2 bagian kali 2 ketemu 4, 3 anak perempuan masing-masing 1 ya. 4 tambah 3 itu 7 ya. 4 tambah 3 7. Jadi masing-masing anak laki-laki itu 2/7 kali harta, anak perempuan ya 1/7 kali harta. Maaf, kali sisa harta ya. Karena anak laki-laki itu adalah asobah binafsih ya, dan anak perempuan asobah bil ghair ya. Jadi seandainya misalkan contoh ya, perlu diingat, seandainya contoh di sini adalah anak laki-laki tidak ada, kalimatnya langsung seorang istri meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 anak perempuan, maka 3 anak perempuan ini termasuk dzawil furud ya, yang langsung mendapatkan bagian tertentu. Berapa? Kalau ada anak 2 atau lebih itu adalah 2/3. Jadi langsung nanti 2/3, dan ada seorang istri yaitu 1/8. Nanti antara 1/8 dan 2/3 disamakan AM-nya dulu, baru bisa menentukan besarnya ya, besarnya bagian masing-masing. Jadi seperti itu cara pengerjaannya ya. Dan ini Bapak udah buatkan untuk bagan untuk kalian hafalkan ya. Insya Allah kalau sudah hafal ini untuk soal ASG yang penghitungan sederhana dari warisan, insya Allah bisa Anda kerjakan dengan baik. Silakan bisa di screenshot kemudian untuk hafalan biar lebih mempermudah hafalan Anda nanti. Kemudian di sini kalau ingin menghafal dalam bentuk bagan, Bapak juga sudah siapkan ya. Ini almarhum suami istri setengah jika ada anak dan lain sebagainya. Barangkali memilih yang ini, silahkan bisa di screenshot untuk dihafalkan ya. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira ya. Mudah-mudahan bisa membantu pembelajaran Anda dengan baik, dan selamat mengerjakan ASG dengan kejujuran dan kedisiplinan. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semuanya. Ilmu yang kita terima bisa bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.